teman-teman. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali buat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Teman-teman, kita mau jadi saksi bagi Tuhan Yesus. Nah, kita mau bawa teman-teman kita, papa, mama, opa, oma, dan semua orang datang pada Yesus. Kita naikkan pujian ini ya. Aku mau jadi terang dunia. Aku mau jadi penjala jiwa. Aku mau jadi saksi bagi Dia. Bawa teman-teman datang pada Yesus. Sekali lagi lebih semangat. Aku mau jadi terang dunia. Aku mau jadi penjala jiwa. Aku mau jadi saksi bagi Dia. Bawa teman-teman datang pada Yesus. Bawa papa mama. Bawa papa mama datang pada Yesus. Bawa opa oma. Bawa opa oma datang pada Yesus. Bawa semua orang. Bawa semua orang datang pada Yesus. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Semua pasti sudah siap untuk mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke, yuk kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, bisa paham, bisa tahu apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, tema kita kali ini adalah DM from Jesus. Apa teman-teman? DM from Jesus. Ayatnya terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Teman-teman bisa siapkan Alkitabnya? Ya. Atau HP-nya yang ada aplikasi Alkitabnya. Oke? Nah, DM from Jesus. Apaan itu Kak ya? Mungkin teman-teman pernah dengar nih, DM ya, DM gitu ya. Nah, istilah ini biasanya itu dipakai ketika seseorang akan mengirimkan pesan kepada orang lain dalam aplikasi Instagram. Nah, yang punya Instagram ya, udah tahu tuh ngangguk-ngangguk, senyum-senyum. Nah, mungkin teman-teman yang usianya di bawah 10 tahun yang belum pegang HP nggak ngerti ya kan, apa Kak ini DM ya kan, donat madu mungkin. Nah, enak itu ya. Nah,
DM di sini maksudnya adalah direct message. Apa? Direct message yang artinya pesan langsung ya. Direct message from Jesus. Pesan langsung dari Tuhan Yesus. Wah, pesan langsung dari Tuhan Yesus. Berarti penting ya, penting banget teman-teman. Dan pesan langsung ini disampaikan dari Tuhan Yesus kepada siapa? Murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi pesan ini sangat penting karena disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apa sih pesannya Tuhan Yesus ini? Nah, pesan Tuhan Yesus ini ada dua, teman-teman. Dan hari ini kita mau belajar. Yang pertama itu adalah kamu akan menerima kuasa. Yang pertama apa? Kamu akan menerima kuasa. Yang kedua, kamu akan menjadi saksi. Yang kedua apa? Kamu akan menjadi saksi ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu menyampaikan dua pesan yang sangat penting ya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa. Yang kedua, kamu akan menjadi saksi. Oke, kita belajar satu-satu ya. Nah, yang pertama, kita mau baca dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Ayo cari, buka Alkitabnya. Udah ketemu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Baca sama-sama ya. Yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, kuasa Kak. Power gitu ya Kak ya. Apa seperti Power Ranger? Tahu kan teman-teman Power Ranger ya? Power Ranger berubah gitu kan. Dari orang yang biasa tadinya nggak bisa punya kekuatan super. Terus tiba-tiba berubah. Jadi orang yang punya kekuatan super. Ya kan? Apakah seperti itu? Nah, teman-teman, kuasa di sini itu bukan sekedar kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu, tetapi menunjuk pada kuasa yang bekerja atau bertindak. Nah, kuasanya ini berasal dari Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, memberikan kita power untuk apa? Untuk mampu atau berani bersaksi cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, teman-teman bisa mengerti ya sampai sini ya. Oke, nah Kak Vita kasih contoh ya. Nah, ini before after-nya tentang Petrus ya. Kehidupan Petrus ya, before after-nya. Sebelum Petrus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus, teman-teman tahu kan ceritanya ketika Tuhan Yesus mau disalib. Ya, apa yang dilakukan Petrus? Petrus takut, ya kan? Petrus sembunyi, ya kan? Ketika dia ketemu ada orang-orang yang mengenalinya, ya, terus tanya, bukannya kamu yang suka bersama-sama dengan itu yang mau disalib itu? Terus Petrus bilang apa? Bukan, dengan ketakutan kan? Bukan, aku nggak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus sampai berapa kali? 3. Jadi sebelum Petrus menerima kuasa Roh Kudus, Petrus ketakutan, teman-teman. Petrus sembunyi, bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali loh. Tetapi ketika Petrus sudah menerima kuasa Roh Kudus, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Wah, Petrus ya tiba-tiba dia berdiri di tengah banyak orang. Wah, banyak orang ya. Dia berdiri dengan berani, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Hari itu ya, ada berapa orang yang bertobat mendengar cerita dari Petrus? 3.000 orang, teman-teman. 3.000 orang bertobat mendengar cerita dari Petrus. Petrus dengan berani cerita tentang Tuhan Yesus. Itu kuasa dari Roh
Kudus, ya. Sebelumnya dia takut, dia sembunyi, ya kan? Bahkan menyangkal Yesus. Tapi ketika dia sudah terima kuasa Roh Kudus, dia berani bersaksi, berani cerita tentang Tuhan Yesus. Dan luar biasanya 3.000 orang bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa kan? Itu kuasa Roh Kudus, teman-teman. Nah, kuasa Roh Kudus yang sama itu juga, itu diberikan loh buat kita. Diberikan buat teman-teman semua. Diberikan buat Kak Vita. Kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama, diberikan buat kita. Itu berarti apa, teman-teman? Itu berarti teman-teman dan Kak Vita juga berani untuk cerita tentang Tuhan Yesus, ya kan? Tapi tunggu Kak, wait. Tapi Kak, aku penakut Kak. Aku tuh, gimana ya Kak? Sukanya menyendiri Kak. Aku sukanya di rumah aja Kak. Aku nggak suka bergaul. Bagaimana aku bisa cerita tentang Tuhan Yesus? Aku takut Kak. Aku tuh enjoy being alone. Suka menyendiri. Gak suka rame-rame. Aku lebih suka menyendiri. Apalagi ketemu orang baru. Oh, no Kak. Aku takut Kak. Gimana dong? Gimana teman-teman? Ada teman-teman yang suka menyendiri? Takut ketemu orang? Nah, teman-teman, apakah orang-orang yang suka menyendiri, yang enjoy being alone, bisa dipakai oleh Roh Kudus? Yes, bisa. Pasti bisa. Karena kuasa yang sama diberikan bagi kita. Dan kuasa yang sama itu juga bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Kita diberikan apa? Keberanian untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian sukanya menyendiri, akut ya kan, kurang bergaul ya kan, kamu tetap bisa loh share cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanmu, bahkan kepada banyak orang, bahkan kepada dunia. Melalui apa? HP-mu, gadgetmu, ya kan? Semudah klik. Kak Vita nggak pegang HP. Semudah klik, anggap ini HP, ya kan? Kalian bisa apa? Tulis di statusmu, ya kan? Thank you God. Hari ini aku bisa diberkati. Thank you God for today. Tuhan Yesus baik. Kalian bisa tulis di status kalian. Hal-hal yang simple. Kalian bisa masukkan di stories kalian, di feed, ya, di semua platform media sosial kalian. Kalian bisa buat. Kalian bisa share. Kalian bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Walaupun kalian nggak ketemu langsung sama orang, ya, tapi kalian bisa share itu. Kalian bisa tulis di status kalian, di WhatsApp, ada statusnya, bisa tulis. Dan itu bisa dibaca oleh banyak orang dan jadi berkat. Ya. Thank you God, you are so amazing. I am so loved. Tuhan Yesus sayang banget sama aku. Kamu bisa tulis. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman nggak punya alasan untuk takut, nggak berani. Ya, teman-teman pasti dimampukan sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan kuasa yang sama. Oke, nah teman-teman. Untuk adik-adik ya, yang usianya mungkin masih kecil. Ya kan, untuk teman-teman yang usianya masih kecil, yang oh Kak, aku kan belum boleh pegang HP Kak, ya kan? Gimana aku mau share, ya kan, di statusku, di stories atau apapun? Gak bisa dong Kak. Nah, teman-teman bisa lakukan hal ini. Simple banget, ya. Ketika kalian ketemu sama teman kamu, ya kan? Hai teman, ya kan? Kamu bisa sapa dia, say hi, ya kan? Terus kamu bisa elus. Teman, Jesus love you. Kamu bisa katakan itu. Nah, coba lakukan. Yuk, lakukan yuk. Sama-sama yuk. Ya. Hai teman. Ya.
Kamu elus temennya. Jesus love you. Katakan, Yesus sayang kamu. Atau kamu juga bisa bilang, Yesus sayang aku. Dan Yesus sayang kamu. Itu aja. Teman-teman bisa lakukan. Dalam seminggu ini teman-teman bisa lakukan. Ya, lakukan kebenaran firman Tuhan. Nggak sulit untuk cerita tentang kebaikan Tuhan, nggak sulit. Kalian bisa sapa temannya dengan senyum. Katakan Tuhan Yesus sayang loh. Tuhan Yesus sayang aku. Tuhan Yesus juga sayang kamu. Ya, sesimpel itu ya teman-teman. Oke, lakukan ya dalam seminggu ini. Oke, siap ya? Nah, kita masih lanjut nih. Sekarang yang pertama tadi apa? Sudah menerima kuasa. Terus yang kedua, kamu akan menjadi saksi ya. Menjadi saksi di mana aja nih ya. Yuk baca lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8b ya. Yuk baca sama-sama. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Tuhan Yesus maksudnya. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kamu akan menjadi saksi di mana? Yerusalem. Ya. Terus di seluruh Yudea. Ya. Terus Samaria dan ujung bumi, ya. Jauh ujung bumi. Nah, satu-satu Kak ya. Di Yerusalem pertama. Tuhan mau kita jadi saksi di Yerusalem. Maksudnya apa Kak? Kan Yerusalem jauh ya. Maksudnya adalah Yerusalem ya. Tempat tinggal kamu. Kamu bisa jadi saksi di tempat di mana kamu tinggal. Di rumah. Di rumah ada siapa? Mama, papa, ya, oma, opa, kakek, nenek, engkau, sepupu, ya, kakak adik, ya, banyak ya. Kamu bisa jadi saksi di rumah. Caranya Kak, ya, mungkin ketika kamu lihat mama, ya, udah capek nih, mama biasanya ya, udah capek ya, nyiapin semua kebutuhan di rumah tangga, ya kan? Nyucilah, masaklah, siap-siaplah, siapin sekolah kamu, ya kan? Udah capek. Mungkin mama saat itu lagi susah hati, juga banyak pikirannya. Kamu bisa datang sama mama. Kamu datang, kamu peluk mama. I love you. Kamu bisa katakan itu loh. Kamu bisa katakan juga sama mama. Mom, Jesus love you. Kamu bisa jadi saksi di rumah, ya. Lakukan ya. Oke. Terus yang kedua, di mana tadi? Yudea. Ya, kalau Yerusalem, ya, tempat kamu tinggal. Yudea. Oke, pindah dikit, Yudea. Oke. Yudea itu lingkungan yang mirip dengan kita. Kalian bisa temukan di sekolah, teman-teman sekolah kamu. Ya, punya teman dong di sekolah, iya nggak? Banyak pasti yang punya teman. Nah, mungkin ada teman-teman di sekolah yang, gimana ya, suka banget bully, iya nggak? Ada tuh yang suka bully itu ya. Mungkin ada juga yang kayaknya toksik gitu ya. Kok toksik ya temen itu? Itu annoying banget kan punya teman kayak gitu, iya nggak? Nggak suka pasti ya. Nah, gimana kalau misalnya kamu lihat ada temen kamu dibully? Apa yang kalian lakukan? Cuekin aja. Bukan urusanku, Kak. It's not my problem. Loh. Biarin aja, Kak. Biarin. Nanti aku lagi yang dibully, gimana sih, Kak? Teman-teman bisa jadi saksi loh di sekolah. Kamu bisa dengan berani ngomong sama teman kamu yang dibully. Teman, aku mau ngomong nih. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kamu. Dan Tuhan Yesus mau supaya kamu juga sayang sama teman-teman kamu. Berani nggak kalian ngomong gitu? Waduh Kak, nanti kalau aku gantian dibully gimana Kak? Kalian harus berani. Karena kalian punya kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus. Doakan temanmu itu. Doakan temanmu yang toksik itu. Doakan temanmu yang suka membuli itu. Ya, kamu bisa juga datang sama dia. Katakan Tuhan Yesus sayang sama kamu.
Jadi kamu juga harus sayang sama teman-teman kamu. Ya, kalian bisa jadi saksi di mana? Di sekolah. Yang ketiga Kak, di Samaria. Samaria tuh geser lagi. Yerusalem, Yudea, Samaria. Nah, Samaria itu lingkungan yang agak berbeda dengan kita. Agak berbeda, ya. Mungkin bisa kalian temukan di tempat bermain. Teman bermain kalian yang rumahnya mungkin jauh dari kalian, beda sekolah, ya kan? Ada beberapa yang beda. Mungkin tempat les kalian, ya. Les kan? Les sekolah, les pelajaran, ya. Kalian mungkin ketemu teman-teman yang lain di situ. Ya. Mungkin di tempat kalian melakukan hobi, di lapangan, tempat berenang, ya kan? Tempat dance ya atau sebagainya. Kalian ketemu teman-teman yang beda sama kalian, yang agak beda ya dengan kalian. Kalian juga bisa cerita tentang kebaikan Tuhan sama mereka, ya kan? Seperti beberapa minggu yang lalu Kak Vita sudah pernah sampaikan. Jadikan tempat hobimu, tempat di mana kamu belajar atau tempat di mana kamu les, tempat kamu bermain, jadikan itu sebagai sarana atau tempat kamu bisa sharing tentang Tuhan Yesus, bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, yang simple aja, ya kan? Ya, bagaimana Tuhan tolong kamu ketika kamu ujian, bagaimana Tuhan tolong kamu ketika kamu mungkin sakit. Ya kan? Kamu berdoa, kamu disembuhkan. Kamu bisa cerita itu sama teman kamu. Kemarin tuh Tuhan Yesus sembuhkan aku. Luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Kamu bisa cerita tentang Tuhan Yesus ke teman-teman bermainmu, ya, teman-teman yang ada di lingkungan hobimu, ya, yang mungkin mereka agak beda sama kita, ya. Kamu bisa jadi saksi di tempat itu, oke? Terus yang terakhir itu di mana Kak? Di ujung bumi, ujung bumi. Mana ya Kak ujung bumi itu? Ujung bumi. Artinya orang yang baru kita kenal. Teman-teman bisa menjadi saksi kepada orang-orang yang baru saja dikenal. Baru banget nih, baru ketemu. Ya. Baru ketemu, kenalan gitu. Teman-teman bisa loh jadi saksi. Cerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Waduh Kak, kan orang baru. Ya kan? Takut dong Kak. Nanti kalau dia nggak mau temenan gimana? Tenang aja teman-teman. Ingat, ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk kita berani cerita tentang Tuhan Yesus. Ketika baru ketemu teman baru ya, hai, senyum. Kasih senyummu yang terbaik, kasih senyummu yang paling indah. Hai, perkenalkan namaku Vita. Wah, itu aja udah bikin orang tersenyum. Jadi berkat buat orang. Ya kan? Setelah itu kamu cuma bilang, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Itu juga sebuah cara untuk kamu bisa cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang yang baru. Ya. Kasih senyum, bilang, aku anak Tuhan. Ya. Tunjukkan sikapmu. Ya, tunjukkan ya kebaikan hatimu. Ya, tunjukkan keramahanmu. Ya, jadi berkat. Ya, itu juga adalah sebuah cara untuk orang bisa mengenal kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita jadi saksi di mana? Di ujung bumi ya, di seluruh tempat, di berbagai tempat kita bisa jadi saksi ya. Oke, jadi teman-teman kita bisa bersaksi di mana? Jadi saksi di mana? Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ya, tempat les, tempat hobi, ya kan? Terus juga kita bisa menjadi saksi kepada orang yang baru pertama kali kita kenal. Nah, teman-teman, udah selesai belum ya? Sedikit lagi ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi, ketika Tuhan Yesus sudah berpesan, kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat kemana? Ke surga, teman-teman.
Wah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, siapa yang menyaksikan? Murid-muridnya. Dan banyak orang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Semakin lama semakin tinggi. Tinggi. Tertutup sama awan. Wah, minggu ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kan? Nah, teman-teman, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus nggak stay aja di bumi? Kan enak ya kalau Tuhan Yesus di bumi terus sama kita. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat buat kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Siapa yang mau disediakan tempat sama Tuhan Yesus? Kak Vita mau, ya. Jadi teman-teman, ya harus percaya, ya harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Nah, teman-teman bisa baca ya di Yohanes 14 ayat 2. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Nah, Tuhan Yesus juga harus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan buat kita. Kalau Tuhan Yesus belum naik ke surga, Roh Kudusnya belum bisa dicurahkan. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah naik, Roh Kudus dicurahkan buat kita. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Ya. Nah, ketika murid-muridnya menyaksikan kan, wah, tercengang-cengang mereka kan. Tuhan Yesus naik tinggi sekali, udah nggak kelihatan. Ya kan, wah, Tuhan Yesus udah nggak kelihatan. Kemana Tuhan Yesus udah nggak kelihatan? Terus tiba-tiba ada yang berdiri di dekat mereka. Siapa? Nah, terus mereka ngomong gini. Yang tiba-tiba berdiri itu pakai baju putih. Nah, berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Nah, teman-teman, siapa yang bilang tadi? Malaikat. Jadi malaikat tuh bilang, kalian lihat apa sih? Oh, Tuhan Yesus ini loh. Ya, yang naik ke surga itu akan datang dengan cara yang sama. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Yang kedua kali untuk apa? Menjemput kita. Menjemput orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia, yang setia menanti kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang mau Tuhan Yesus datang lagi? Kak Vita rindu sekali Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput Kak Vita, menjemput teman-teman semua, ya. Tuhan Yesus datang kembali dengan cara yang sama. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi, teman-teman, sementara Tuhan Yesus akan kembali, ya, sementara nih Tuhan Yesus lagi menyiapkan tempat, ya, di surga. Dan Tuhan Yesus nanti akan kembali untuk menjemput kita. Apa yang teman-teman harus lakukan? Ingat pesan Tuhan Yesus? Pertama, kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita menjadi saksi bagi Kristus. Ya, kita menerima kuasa Roh Kudus, kita menjadi saksi bagi Kristus. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Ya, siap menjadi saksi? Oke? Ya, siap melakukan kebenaran firman Tuhan? Oke, ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Pesan Tuhan Yesus yang sangat penting. 1, kita menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke, tadi kita udah baca ayat ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wah, panjang ya, Kak? Gak apa-apa, pelan-pelan ya, kita hafalin ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum Kak Vita berdoa, ada teman-teman kita yang ulang tahun nih di bulan Mei. Kita mau sama-sama ucapin ya. Happy birthday to Hero. Happy birthday to Rafael. And happy birthday to Rachel. Yay! Wish you all the best. God bless you all. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, sekarang Kak Vita berdoa, semua lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bahwa Tuhan memberikan pesan yang penting sebelum Tuhan naik ke surga. Dan ini harus kami lakukan, bahwa kami menerima kuasa Roh Kudus dan kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada banyak orang, dimanapun kami berada. Tuhan mampukan kami percaya kuasa Roh Kudus sudah kami terima dan memampukan kami untuk kami bisa cerita tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu ya Bapa yang dalam bulan ini berulang tahun. Tuhan memberkati Hero, memberkati untuk Rafael, memberkati untuk Rachel. Tuhan memberkati dalam studi mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam apapun Tuhan yang saat ini sedang mereka doakan, mereka mohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan jawab setiap doa-doa mereka. Tuhan tolong supaya mereka sungguh-sungguh terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, penuh atas hikmat daripada Roh Kudus Tuhan, dan mereka boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa memuliakan Bapa di surga. Berkati kehidupan mereka Tuhan, satu persatu. Tuhan memberkati juga untuk orang tuanya. Tuhan mau berkati supaya mereka juga boleh mendidik anak-anak-Mu ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga setiap anak-anak-Mu, setiap teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan memberkati dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Shalom. Puji nama Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa ya Kak Desi. Iya, betul banget Kak Vita. Minggu ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, kira-kira Tuhan Yesus ngapain ya naik ke surga ya Kak Vita? Tuhan Yesus naik ke surga mau menyediakan tempat buat kita semua. Wah, keren banget. Iya, Tuhan Yesus mau menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik semua sudah percaya kan sama Tuhan Yesus? Tentu percaya. Iya, luar biasa. Nah, sekarang kita ngapain Kak? Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas teman-teman. Yuk, sama-sama kita kerjakan. Oke. Shalom teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman bisa siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada pensil warna, selotip, gunting, benang atau tali, dan kertas gambar. Yang pertama-tama kita bisa mewarnai gambar yang ada pada kertas. Warnai dengan rapi ya teman-teman. Nah, detailnya seperti ini. Setelah itu kita bisa menggunting kertas yang sudah kita warnai sesuai dengan pola. Kita gunting secara perlahan ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melobangi atau menggunting lingkaran yang ada pada garis di gambar ini.
kita lipat kertasnya supaya mempermudah untuk kita menggunting kertasnya. Kita gunting secara perlahan saja ya teman-teman, supaya hasilnya bagus dan rapi. Selanjutnya kita akan memasukkan tali atau benang yang sudah kita siapkan ke dalam bolongan yang sudah kita lubangi tadi. Balik kertasnya, sesuaikan talinya, diusahakan sama ya teman-teman. Dan kita ikat seperti ini teman-teman. Dan jadi seperti ini. Balik kertasnya, kita akan tempel gambar Tuhan Yesus yang sudah kita warnai menggunakan selotip. Tempel pada tali yang sudah kita ikat tadi. Oke. Setelah itu kita tarik dari belakang. Dan selesai. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa setelah dikerjakan, kirimkan aktivitas kalian ke sekolah minggu di Udara. Oke, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.